Sebuah rumah di Kecamatan Panti ludes terbakar. Kebakaran membuat warga panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan rumah beserta isinya. Api padam setelah satu unit damkar tiba di lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak berselang lama kebakaran juga terjadi di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Duokoto. Petugas datang ke lokasi mengarahkan 2 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Dikuasai sih sama tim. 3 unit kios di Jalan Raya Legok, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu malam. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kios spare part mobil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga akhirnya merembet ke bangunan kios mebel dan menghanguskan 1 unit mobil milik kios spare part. Awal mula titik api menurut keluarga korban terjadi korsleting di toko variasinya dan menjalar ke toko sebelah mebelnya. Kendala kita cari sumber air aja sama bantuan perjalanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Kelapa II dan unit reskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten, Ari Yohanes Aimarani Ainus melaporkan. Dua pria sedang asik nongkrong di taman di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, panik saat didatangin polisi. Mereka rupanya pelaku copet yang sudah lama diburu petugas. Namun sayang, polisi hanya bisa menangkap 1 di antara mereka. Mengetahui pelaku telah tertangkap, seorang wanita muda yang menjadi korbannya langsung mendatangi Polsek Tanah Abang. Seketika korban pun meluapkan kekesalannya dengan memaki sambil menangis. Korban mengaku kehilangan ponselnya seharga 10 juta rupiah saat akan menaiki bus Transjakarta di halte busway Senayan 2 hari yang lalu. Saya nabung mati-matian untuk hidup saya. Belum pernah saya kepikiran pengen meninggal, tapi semenjak Bapak copet, itu rasanya saya pengen meninggal hari itu juga. Kalau bisa saya susul bapak saya susul bapak saya. Dari hasil pemeriksaan, ponsel korban ternyata telah dijual kepada seorang penada di kawasan Galur, Johar Baru sebesar 1,8 juta rupiah. Polisi memastikan pelaku merupakan pencopet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain. Kini akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lebih dari 3 hektar lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terbakar dan hampir menjalar ke jalan raya. Tiga orang mengalami luka-luka akibat seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Hutan Kayu Utara, Jakarta Timur. Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya, Ayah Nufus. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah geng motor menyerang warga di pinggir jalan Taumangapa Raya 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan anggota geng motor terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan
Taman Ngaparaya, Manggala, Kota Makassar terekam CCTV. Sejumlah warga tiba-tiba didatangi belasan anggota geng motor. Korban panik berhamburan menyelamatkan diri dengan melompat pagar dan berlari ke perumahan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Para pelaku menyerang dengan anak busa panah dan senjata tajam. Sejumlah barang berharga milik korban seperti ponsel, helm, dan sebuah tas raib dibawa kabur para pelaku. Para pelaku bahkan nyaris membakar satu unit sepeda motor milik korban yang ditinggal di lokasi kejadian. Kemudian dirampas HP-nya. Sedangkan CCTV yang yang terpantau di lokasi itu agak gelap sehingga tidak teridentifikasi identitas kendaraan bermotor. Pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka karena terinjak dan tertendang sapi. Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung digepak, blok langsung jatuh ke di belakang, tarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Ya pemirsa, hendak disembelih sebagai hewan kurban, seekor kerbau di Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan lepas. Kerbau yang kabur tersebut sempat menabrak pengendara sepeda hingga terpental. Seekor kerbau mengamuk dan lari saat akan disembelih sebagai kurban di Rumah Sakit Sarkis Kudus, Jawa Tengah. Kerbau tersebut lepas karena hanya ditambatkan di sebuah patok kayu kecil yang tidak kuat menahan tenaganya. Usai menabrak pesepeda hingga terpental, kerbau kemudian lari di Jalan Raya Sunan Kudus hingga ke alun-alun kota. Usai berlari sekitar 3,5 km, kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga dan diikatkan di pohon tepi jalan. Karena tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam, ketarik sehingga lepas hingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan. Sempat ramai jadi tontonan warga, kerbau akhirnya dikembalikan ke tempat awal kerbau lepas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Jemaah Tarekat Syatariah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha pada Minggu pagi. Perbedaan pelaksanaan sholat Idul Adha karena perbedaan cara hisab. Ratusan jemaah aliran Tarekat Syatariah di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat membadati Masjid Agung Syekh Burhanuddin untuk melaksanakan salat Id pada hari Minggu pagi. Berbeda dengan pemerintah dan jemaah lainnya, dalam menentukan awal puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Tarekat Syatariah menggunakan hisab takwim Hamsyah. Dari perhitungan Tarekat Syatariah, 10 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu. Karena beliau menentukan bilangan hisab takwim. Dihitung dari mulai urut tahun yang 8, urut bulan 12, sudah yang dikumpulkan. Jadi tahun ini urut tahun adalah wow. Ribuan jemaah Tarekat Syatariah lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat atau daerah lain juga melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Minggu 8 Juni 2025. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Kuspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1.900 warga korban kebakaran Kapuk Muara, Jakarta hingga Minggu malam masih mengungsi. Sejumlah bantuan telah diterima warga mulai makanan hingga obat-obatan.
Hari kedua pasca kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, 1.900 warga mengungsi di lokasi pengungsian yang tak jauh dari lokasi kebakaran. 13 tenda didirikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban kebakaran. Sejumlah bantuan, obat-obatan, makanan siap saji, pakaian, kebutuhan bayi, dan kebutuhan lain sudah diterima warga. Warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah mereka yang hangus terbakar. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu siang. Pram menyebut Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan satu APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Hoirudin, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, sekitar 500 rumah semi permanen di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ludes terbakar pada Jumat siang. Petugas membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk memadamkan api. Jumat malam, sejumlah titik api kebakaran masih menyala di pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas masih berjibaku menjangkau titik api karena lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Setelah 12 jam, api berhasil dikuasai dengan bantuan 30 unit mobil pemadam. Akibatnya, 3.200 jiwa terdampak yang terdiri dari 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi di sejumlah tenda masih 3 balai RW setempat. Korban kebakaran tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan harta benda. Bahkan mereka tidak menyangka musibah ini datang di saat hari raya. Ya hancur udah habis semuanya. Ada yang bisa diselamatkan, barang-barang berharga gitu? Ya, barang-barang ketinggalan, kulkas, motor semua kebakar. Yang bisa diselamatkan hanya cuma ya badan sendiri sama anak sendiri, itu aja. Saat ini Mbak memilih ke rumah saudara atau mengungsi di sini gimana? Saudara juga sama aja kebakaran semua. Jadi mengungsi aja di sini. Sejak Jumat siang, total ada 485 rumah warga di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini tadi terjadi sekitar habis sholat Jumat ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Ini udah tahu kami dapat laporan, ternyata asap juga sudah cukup tinggi, sudah hitam sekali, dan situasi juga perambatan sudah mulai lumayan banyak. Yang kebakar apa Pak? Yang terbakar ini di sisi belakang saya adalah rumah-rumah ya, rumah-rumah semi permanen, namun sampai ke lari ke sebelah utara itu ada tumpukan sampah atau barang-barang bekas yang lumayan tinggi. Jadi kita ada 2 penyerangan di sisi selatan dan sisi utara. Sejumlah warga pun berusaha membantu petugas memadamkan api.
Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mengingat api cepat menyebar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan menyebar ke bangunan lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah gudang rongsokan di Majalengka, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api nyaris ikut membakar sebuah kandang kambing. Kobaran api menghanguskan gudang rongsokan di area tempat pembuangan sampah di Helet Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar akibat angin kencang. Menurut warga sekitar, api berawal dari dalam gudang di mana terdapat barang yang mudah terbakar. Sebelum api semakin membesar, terdengar beberapa kali ledakan. Warga khawatir kobaran api akan merambat ke kandang kambing. Di sini tuh tahu-tahu ada yang meledak. Saya nyamperin ke saung, ke gudang ini, gudang rongsok. Tiba-tiba ada api di dalam. Ada kayak bambu, bledak begitu. Mobil lagi muat kan mundur ke sana, ke sebelah timur, arah timur. Tiba-tiba ya langsung meledak ke atas. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengendalikan laju api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya ditemukan nyaris tewas di dalam kamar kosnya akibat menghirup gas beracun pembakaran arang. Warga perumahan Penjaringan Timur RT 01 RW 08 Kecamatan Rungkut, Surabaya Minggu siang dihebohkan dengan kejadian di sebuah rumah kos mewah. Seorang mahasiswa bernama Yehezkiel Purba ditemukan nyaris tewas di kamar kosnya. Mahasiswa berusia 22 tahun ini terjebak asap tebal dan menghirup gas beracun dari pembakaran arang di dalam kamar mandinya. Saat ditemukan warga, mahasiswa asal Kabupaten Bekasi ini sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan cairan putih. Tangis histeris pacar korban pecah setelah mengetahui kejadian ini. Pelaku ini melakukan pembakaran arang di kamarnya. Itu adalah karena asap, dia mungkin pingsan, ya, baru kita dobrak untuk evakuasi dibawa ke rumah sakit. Ada dugaan indikasi bunuh diri, Bapak? Lihat ada surat. Ini masih kami selidiki, ya, masih selidiki. Memang di situ ada pesan juga, namun kita masih selidiki kemana arahnya. Ya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya terpaksa menggunakan tandu spinal yang diturunkan menggunakan tali. Diduga mahasiswa semester akhir ini melakukan aksi bunuh diri dengan membakar puluhan arang di dalam kamarnya. Dugaan bunuh diri muncul setelah polisi dari Polsek Rungkut, Surabaya menemukan sejumlah bungkus racun tikus dan puluhan arang di kamarnya. Selain itu, polisi menemukan surat pesan yang ditulis di buku. Meski demikian, polisi belum berani memastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, pelarian seorang pria pelaku pelecehan seksual dengan modus remas payudara akhirnya usai ditangani oleh penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Jalan Tridharma 12, Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial K yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan modus remas payudara. Penangkapan dilakukan di tempat persembunyian pelaku di kawasan Jalan Tridharma 12, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Pelaku langsung melakukan aksinya saat korban lengah kemudian melarikan diri. Pelaku begal payudara yang viral di medsos, TKP di Lebak Bulus, wilayah Cilandak. Nah, untuk sementara kita akan melakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sojangbati, iNews melaporkan. Dekat dengan pria lain, pemirsa, seorang wanita menjadi korban kekerasan suaminya di Bintan, Kepulauan Riau. Pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Wanita Malang ini terkulai tidak berdaya setelah diserang mantan suaminya dengan senjata tajam di kawasan pelabuhan Sekolah Kijang, Bintan, Kepulauan Riau. Tubuh Ewe bersimbah darah akibat luka tikaman di bagian tangan dan perut. Korban kemudian dibawa ke RSUD Bintan untuk penanganan medis. Sementara itu, kurang dari 24 jam, pelaku penikaman DI dibekuk di kawasan pasar berdikari Kijang saat mencoba melarikan diri. Berdasarkan hasil penyidikan, penikaman dilatar belakangi pelaku yang cemburu kepada mantan istrinya karena tengah dekat dengan seorang pria. Saat penganiayaan, pelaku juga dibawa pengaruh alkohol. Pelaku itu merasa cemburu terhadap mantan istrinya. Karena mantan istrinya lagi dekat sama laki-laki. Terus ada 3 tusukan, yang 2 di tangan karena mungkin ditangkis, yang 1 di perut. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Bintan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto melaporkan. Pemirsa, seorang pria dibekuk polisi karena membawa heroin seberat 1 kg di Karangtengah, Jakarta Barat. Saat ditangkap, pelaku diduga akan mengantarkan barang haram tersebut kepada pemesannya. HP-nya mana? Inilah detik-detik saat tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus seorang pria YJ yang diketahui memiliki narkoba jenis heroin di kawasan Karangtengah, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi mengamankan sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket heroin dengan total berat 1,1 kg. Ditaksir, barang bukti heroin yang disita bernilai 4,1 miliar rupiah. Diduga pelaku mendapatkan paket narkoba jenis heroin ini dari wilayah Sumatera Selatan dan hendak diantarkan kepada sejumlah calon pembelinya di Jakarta. Bahwa barang bukti tersebut dibawa dari daerah Sumatera, dibawa ke Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini cukup signifikan karena terakhir kali penangkapan heroin di tahun 2020. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Helmi Sojangbati melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan gambut terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Petugas terkendala minimnya sumber air untuk memadamkan api. Tiga hektar hutan dan lahan gambut terbakar di Desa Lahe Mangkutup, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar dan menjalar mendekati Jalan Trans Palangkaraya Buntok. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Sebagian petugas terpaksa melakukan pemadaman dengan cara manual menggunakan dahan ranting pohon. Kalau sudah tadi, Mang? Sudah. Sampailah. Sementara sebagian petugas menggunakan sumur bor di sekitar pondok warga. Api padam 4 jam kemudian. Dari ini kita sedang melakukan pemadaman di wilayah Lahe Mangkutup, dia masuk wilayah Kabupaten Kapuas. Dan ini tadi rekanan sedang melakukan patroli kabupaten dan ngecek hotspot dan menemukan titik karhutlah. Dan untuk kendala di lokasi ada sumber air di sini sangat minim. Nah, alhamdulillah ada pondok warga, di situ kita bisa mengambil dari sumur bor. Tercatat 3 titik kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, 1 titik di Kabupaten Pulang Pisau, dan 1 titik di Kabupaten Papuas sejak tanggal 1 hingga 8 Juni 2025. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan.
Hujan deras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat turap setinggi 5 meter di kawasan Limus Pratama Regency jebol dan menimpa 2 sepeda motor yang sedang terparkir. Air dari jalan pagi itu. Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regency jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tercumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari sempat banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Pemprov DKI berencana menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di Jakarta. Ya, langkah ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan hewan domestik. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan, menjelaskan microchip ini memuat informasi lengkap seperti identitas pemilik, spesies secara fisik hewan, dan riwayat vaksinasi rabies. Data yang tersimpan dalam microchip berfungsi sebagai identitas digital. Nantinya melalui pemindai khusus, petugas dapat mengakses data hewan dan dengan cepat serta mudah. Kan kita bikin studi kelayakan dulu ya, jadi memang semuanya harus by data ya. Kemudian juga nanti baru 2026 kita bisa bikin target ya, uji cobanya sampai di mana. Apa nantinya bakal khusus Jakarta apa luar? Jakarta. Khusus warga Jakarta. Iya. Wajib berKTP Jakarta. Ini pelayanan kita ke Jakarta wajib. Pemirsa, ribuan anak yatim piatu dan duafa makan daging kurban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Panitia Masjid Istiqlal sendiri menyediakan sedikitnya ada 2.500 kotak makanan dengan menu olahan rendang, semur, sayuran, dan buah. Sebanyak 1.500 anak yatim piatu dan duafa dari berbagai yayasan di Jakarta berkumpul di Masjid Istiqlal. Usai mendengarkan ceramah, para anak yatim dan duafa ini langsung diberikan makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menu makanan yang disajikan adalah daging kurban Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Daging kurban tersebut diolah oleh juru masak Masjid Istiqlal berupa rendang dan semur, tentunya dengan menu pelengkapan sayuran, kentang, dan juga buah. Anak-anak yatim mengaku senang dapat menyantap makanan hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden. Daging kurban Pak Prabowo sama Pak. Kalau untuk hewan kurban yang lain dibagi ke masyarakat? Dibagi ke masyarakat, ke yayasan, ada yayasan pendidikan, ada yayasan yayasan yatim piatu. Dari daging sapi dari Presiden baru pertama kali. Gimana nanti perasaannya nih? Senang sih, alhamdulillah bisa makan bersama rame-rame juga bareng anak-anak dan duafa. Senang kayak bisa berkumpul gitu. Selain makan bersama, para anak yatim piatu juga mendapatkan santunan sebesar Rp250.000 per anak dari Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Sebanyak 2.500 paket daging kurban dibagikan kepada ribuan masyarakat di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan pembagian daging kurban ini, pemirsa, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan rasa saling berbagi. Pihak Yayasan Garuda Biru Indonesia menyembelih 10 ekor sapi dan 20 ekor domba. Tidak hanya untuk masyarakat umum, daging ini juga untuk para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kegiatan ini juga kerja sama Dapur SPPG dengan Badan Gizi Nasional.
Dengan pembagian daging kurban ini, pemirsa diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan rasa saling berbagi. Ini untuk mensejahterakan, insya Allah menjadi seperti tadi Deputi bilang bahwa banyak orang yang belum makan daging. Nah, kita berbagi dari sini, insya Allah menjadi berkah, menjadi manfaat buat kita semua, dan bisa jadi manfaat dapur-dapur yang lain. Insya Allah tahun depan bisa terus ikut berkurban bersama. Pemirsa, momen Idul Adha tidak hanya mendatangkan rezeki bagi para penjual hewan kurban, namun para pengepul kulit hewan kurban musiman di kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur juga kebagian rezeki. Kulit kambing dan sapi kurban akan dijual untuk pabrik untuk diolah. Inilah suasana pengepul kulit hewan kurban di Jalan Nyamplungan, kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Terus didatangin oleh orang yang menjual kulit hewan kurban. Untuk kulit kambing dihargai Rp30.000 per lembar, sedangkan kulit sapi dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Kulit hewan kurban tersebut nantinya akan disetor ke pabrik di daerah Pasuruan, Jawa Timur untuk diproses menjadi barang yang bernilai jual tinggi, seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, dan sendal. Per kilonya kita masih belum tahu, Mas. Kalau yang kemarin untuk per lembarnya dapat 160 lembar. Kalau untuk hari ini masih belum, karena kan pulang habis maghrib baru ketahuan dapat berapa rekapannya. Biasanya buka kayak gini sampai habis berapa? Biasanya cuma pas hari H aja. Kebetulan ini kan hari Jumat kemarin, jadi satu sama Jumat, hari Jumat ya Jumatan, jadinya waktunya lebih pendek. Namun, ia mengaku penerimaan kulit kurban tahun ini menurun dibanding Lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta warga yang tak terapkan Pancasila dalam kehidupan silahkan pergi dari NKRI. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Nah, kembali di Anies Pagi, pemirsa, selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta fantastis Deddy ini dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599 juta 664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan.
Pada 2022, Dedi juga mendapat pangkat Letnan Kolonel Tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati, sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan, karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK, Menteri Lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu kemarin. Kedua kementerian tersebut bersinergis menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik.
Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri meminta warga menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Ketua Dewan BPIP menegaskan jika tak terapkan Pancasila, silakan pergi dari Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di acara pameran foto Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Sabtu kemarin. Megawati pun menegaskan jika tak ingin mengimplementasikan Pancasila agar pergi dari bangsa ini. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Ketua Dewan BPIP ini juga menyoroti generasi muda yang dinilai kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Mega, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pada 2 Juni lalu Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memasuki halaman Gedung Pancasila. Berbeda dengan biasanya, upacara peringatan Hari Pancasila di tingkat pusat kali ini digelar tanggal 2 Juni. Dalam pidatonya, Prabowo kembali ultimatum jajaran pejabat negara untuk kerja maksimal untuk rakyat. Di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat
keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Hari Raya Idul Adha menjadi momen untuk berbagi dengan sesama. Ya, penyaluran daging kurban pun diperhatikan agar daging kurban bisa diberikan kepada yang berhak. Seperti inilah wajah-wajah sumringah warga Dusun Genteran, Desa Jati, saat menerima bantuan daging hewan kurban dari Human Initiative yang diberikan langsung oleh pengurus dan Ustaz Salman Al-Jugawi pada Sabtu siang. Tanya itu bahkan Ustaz Salman dan Human Initiative terjun langsung ke kandang hewan kurban untuk mengecek dan memastikan hewan dalam keadaan sehat sebelum sampai ke penerima manfaat. Untuk tahun ini target nasional mencapai 25.000, sedangkan untuk area Jogja sekitarnya mencapai 700 ekor. Kepala desa pun mengaku senang dapat bantuan 7 ekor kambing, di mana bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi warganya. Human Initiative untuk kurban tahun ini sekitar 25.000 secara nasional ya. Kemudian di Jogja sendiri memang kita ada target sekitar 500-an kurban untuk kita distribusikan di wilayah Yogyakarta dan juga di wilayah Magelang. Ya, alhamdulillah saya senang melihat di tempat ini yang kami dengar HI udah 3 tahun ya di sini untuk menyalurkan hewan kurban yang tadinya memang nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah asbab HI assessment ya, buat riset, ternyata ada satu dusun yang paling ujung di Desa Jati belum terdistribusi daging kurban. Ada 78 kakak dan mayoritas itu petani. Oh, gitu. Ya. Tahun ini ada berapa hewan kurban ini? Ada 7. Itu dari mana aja? Dari HI. Ya, kalau nggak ada dari HI mungkin di sini nggak ada kurban. Diharapkan dengan bantuan dan penyaluran hewan kurban dapat dijadikan momentum Idul Adha sebagai wujud cinta, kepedulian yang menyentuh banyak hati dan mempererat kepedulian di tengah tantangan kehidupan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api batal menjadi tuan rumah Piala Presiden 2025. Hasil pemeriksaan banyak fasilitas GBLA termasuk rumput yang rusak harus menjalani perbaikan yang cukup lama. PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA batal menjadi tuan rumah ajang Piala Presiden tahun 2025 ini. Keputusan mengejutkan ini diambil dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di Jakarta pertengahan pekan lalu. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut dengan terpaksa membatalkan GBLA sebagai tuan rumah Piala Presiden akibat ulah supporter yang merusak sejumlah fasilitas. Hasil pemeriksaan banyak fasilitas termasuk rumput di dalam stadion yang rusak parah dan memerlukan waktu cukup lama untuk perbaikan. Ya, ketika Persib Bandung juara, supporter kita overreacting, ya akhirnya tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Ara, dan Pak Glenn, ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah karena rumputnya rusak, fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Sebelumnya aksi pengrusakan dilakukan ratusan bobotoh usai laga terakhir Persib saat menjamu Persis Solo.
Dalam laga penutup musim, Persib menang dramatis 3-2. Usai pertandingan, ratusan bobotoh justru masuk ke lapangan dan meluapkan gelar juara yang diraih dengan merusak sejumlah fasilitas. Ke cabang lainnya pemirsa, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani keluar sebagai runner-up Indonesia Open 2025 usai kalah dari wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan Soo Sung-jae. Hasil ini sekaligus memperpanjang puasa skuad Merah Putih di Indonesia Open. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani keluar sebagai runner-up Indonesia Open 2025 usai kalah dari wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan Soo Sung-jae. Bermain di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu sore, Sabar Reza yang merupakan satu-satunya wakil Indonesia sempat unggul pada game pertama. Ganda berjuluk Sabres ini menang pada game awal dengan skor 21-18. Lalu pada game kedua, Sabar Reza harus tertinggal. Meski sempat mengejar, Sabar Reza tetap kehilangan game kedua dengan skor akhir 19-21. Lalu pada game ketiga, start dari Sabar Reza kalah cepat. Selain itu, Sabar Reza kehabisan tenaga hingga akhirnya takluk pada game penentuan dengan skor 12-21. Ya, alhamdulillah tadi kita menyelesaikan pertandingan dengan baik, walaupun kita cukup sedih belum bisa menggapai champion di turnamen ini, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin tadi. Ya, perjalanannya sangat sangat struggle sih menurut saya, karena juga kondisi nggak 100% fit. Tapi saya juga sangat bersyukur bisa sampai final ini, karena ini juga kita juga dikasih berkat dari Tuhan. Jadi saya sangat senang dan nggak expect sih, luar biasa. Hasil ini membuat Sabar Reza harus puas mengakhiri Indonesia Open 2025 di posisi runner-up. Finishnya Sabar Reza di runner-up membuat wakil Indonesia harus memperpanjang puasa gelar selama 4 tahun di ajang Indonesia Open. Selain itu, hingga paruh pertama tahun 2025, wakil Indonesia belum ada yang meraih gelar di BWF World Tour Super 1000. Sementara bagi Kim Won-ho dan Soo Sung-jae, ini merupakan gelar ketiga mereka dalam level Super 1000 di tahun ini. Selain itu, gelar ini merupakan gelar keempat Won-ho dan Sung-jae pada tahun 2025. Ya pemirsa, sementara itu pebulu tangkis putra Indonesia Fajar Alfian akan berpisah untuk sementara waktu dengan pasangannya Muhammad Rian Ardianto yang akan fokus dengan urusan keluarga. Sebagai gantinya, Fajar akan dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri dan akan didebutkan sebagai ganda putra di Tour Asia 2025. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian akan berpisah untuk sementara waktu dengan pasangannya Muhammad Rian Ardianto yang akan menepi sementara untuk menemani istrinya Ripka Sugiarto melahirkan. Sebagai gantinya, Fajar akan dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Fajar dipasangkan dengan Fikri agar permainan Fikri tidak menurun, mengingat pasangan Fikri yaitu Daniel Martin harus absen akibat cedera. Dipasangkannya Fajar dengan Fikri sempat menjadi pertanyaan sejumlah pihak mengingat tipe permainan keduanya yang terbilang serupa. Namun hal itu tidak menjadi masalah. Kalau menurut saya nggak ada masalah ya, selama strateginya bagus, rotasinya bagus, serangannya juga saya rasa dari kecepatan dari sambungan itu, dari rotasi itu, kalau cepat itu juga bisa mematikan juga. Ya memang di dalam badminton ganda putra khususnya pasti ada pemain depan, pemain belakang. Tapi itu bukan kewajiban sih. Misalkan kita harus jadi pemain depan terus, pemain belakang terus gitu kan. Saya juga bisa di belakang, Fikri juga bisa di belakang, bukan berarti tidak bisa gitu. Tapi kan kalau misalkan Fikri partner Daniel, dia otomatis dia yang maju ke depan karena Daniel mempunyai power yang lebih, dan saya juga sama Rian, begitupun juga saya sama Rian gitu. Jadi kalau saya sama Fikri ya lihat keadaan bola dan seperti apa.
Rencananya Fajar akan direbutkan dengan Fikri pada Japan Open 2025 yang kemudian dilanjutkan dengan turnamen China Open dan Macau Open 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan kembali ke lapangan usai absen akibat sakit vertigo yang dideritanya. Kondisinya berangsur membaik dan sudah kembali menjalani latihan secara bertahap. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan kembali ke lapangan untuk menjalani turnamen WWF World Tour yang tersisa pada tahun 2025 ini. Atlet yang akrab disapa Georgie ini sempat menepi dari beberapa turnamen karena kondisi fisik yang menurun akibat vertigo. Namun kini pebulu tangkis kelahiran 11 Agustus 1999 itu sudah bisa kembali berlatih meski belum sepenuhnya pulih dan masih harus menjalani sejumlah perawatan. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Kambuh-kambuhnya masih ada, cuma sudah sangat ringan sekali karena sebelumnya kalau satu kali kambuh itu saya bisa sekitar 5 jam tuh cuma bisa berbaring, 5-6 jam cuma bisa berbaring, muntah-muntah terus kalau nggak diinfus dan nggak diinfus, maksudnya nggak diinfus obat mual tuh kayak nggak stop-stop juga mualnya dan nggak berhenti juga vertigonya. Jadi sekarang sejauh ini dengan akupuntur dan dibantu juga oleh fisio untuk latihan-latihan keseimbangan, puji Tuhan makin kesini makin membaik dan kambuhnya sudah nggak separah beberapa waktu lalu. Gregoria berharap bisa pulih secepatnya dan membidik Japan Open 2025 sebagai ajang comeback yang akan dihelat pertengahan Juli mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kebakaran hebat melanda 2 rumah di 2 lokasi berbeda di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, amukan si jago merah menghanguskan 3 kios dan sebuah mobil. Sebuah rumah di Kecamatan Panti ludes terbakar. Kebakaran membuat warga panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan rumah beserta isinya. Api padam setelah 1 unit damkar tiba di lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak berselang lama kebakaran juga terjadi di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Duokoto. Petugas datang ke lokasi mengarahkan 2 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Dikuasai sih sama tim. 3 unit kios di Jalan Raya Legok, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu malam. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kios spare part mobil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga akhirnya merembet ke bangunan kios mebel dan menghanguskan 1 unit mobil milik kios spare part. Awal mula titik api menurut warga korban terjadi korsleting di toko variasinya dan menjalar ke toko sebelah mebelnya. Kendala kita cari sumber air aja sama bantuan perjalanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Kelapa II dan unit Reskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten, Ari Yohanes, Aimarani iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah geng motor menyerang warga di pinggir jalan Tamangaparaya 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan anggota geng motor terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan Tamangaparaya, Manggala, Kota Makassar terekam CCTV. Sejumlah warga tiba-tiba didatangi belasan anggota geng motor. Bahkan nyaris membakar 1 unit sepeda motor milik korban yang ditinggal di lokasi kejadian. Korban panik berhamburan menyelamatkan diri. Para pelaku menyerang dengan anak busur panah dan senjata tajam. Sejumlah barang berharga milik korban seperti ponsel, helm, dan sebuah tas raib dibawa kabur para pelaku. Para pelaku dan polisi mengejar para pelaku yang diperkirakan berjumlah 15 orang. Disamperin baru kemudian dirampas HP-nya. Sedangkan CCTV yang
yang terpantau di lokasi itu agak gelap sehingga tidak teridentifikasi identitas. Pemirsa, copet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain ditangkap polisi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Mengetahui pelaku tertangkap, korban mendatangi kantor polisi dan langsung meluapkan emosinya dengan memaki sambil menangis. Dua pria sedang asik nongkrong di taman di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, panik saat didatangin polisi. Mereka rupanya pelaku copet yang sudah lama diburu petugas. Namun sayang, polisi hanya bisa menangkap satu di antara mereka. Mengetahui pelaku telah tertangkap, seorang wanita muda yang menjadi korbannya langsung mendatangi Polsek Tanah Abang. Seketika korban pun meluapkan kekesalannya dengan memaki sambil menangis. Korban mengaku kehilangan ponselnya seharga 10 juta rupiah saat akan menaiki bus Transjakarta di halte busway Senayan 2 hari yang lalu. Saya nabung mati-matian untuk hidup saya. Belum pernah saya kepikiran pengen meninggal, tapi semenjak Bapak copet, itu rasanya saya pengen meninggal hari itu juga. Kalau bisa saya susul bapak saya susul bapak saya. Dari hasil pemeriksaan, ponsel korban ternyata telah dijual kepada seorang penada di kawasan Galur, Johar Baru sebesar 1,8 juta rupiah. Polisi memastikan pelaku merupakan pencopet kawakan yang biasa beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain. Kini akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibatnya, 3 orang menderita luka-luka karena terinjak dan tertendang sapi. Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung gepak, truk langsung jatuh di belakang, tarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Ya, hendak disembelih sebagai hewan kurban, pemirsa, seekor kerbau di Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan lepas. Kerbau yang kabur tersebut sempat menabrak pengendara sepeda hingga terpental. Seekor kerbau mengamuk dan lari saat akan disembelih sebagai kurban di Rumah Sakit Sarkis Kudus, Jawa Tengah. Kerbau tersebut lepas karena hanya ditambatkan di sebuah patok kayu kecil yang tidak kuat menahan tenaganya. Usai menabrak pesepeda hingga terpental, kerbau kemudian lari di Jalan Raya Sunan Kudus hingga ke alun-alun kota. Usai berlari sekitar 3,5 kilometer, kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga dan diikatkan di pohon tepi jalan. Karena tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam, ketarik sehingga lepas hingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan. Sempat ramai jadi tontonan warga, kerbau akhirnya dikembalikan ke tempat awal kerbau lepas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara berjalan kaki memenuhi jalan untuk kembali ke tenda mereka di Mina, Arab Saudi usai melempar jumroh. Ritual lempar jumroh memasuki hari kedua dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan di daerah Mina, di mana ribuan jamaah haji baru pulang dari Jamarat. Bisa kita lihat di bawah
bawah saya, para jamaah haji berduyun-duyun kembali dari Jamarat setelah melempar jumroh, dan mereka kembali ke tenda mereka masing-masing melintasi jembatan di bawah saya ini. Jemaah haji dari berbagai negara kembali ke tenda mereka di Mina, Mekah, Arab Saudi, usai melaksanakan ritual lempar jumroh hari kedua di Jamarat. Jemaah mengalir di jalanan karena banyak jemaah yang berjalan kaki akibat keterbatasan bus. Meski cuaca panas dan lelah, para jemaah tetap semangat melangkah. Tak lupa membawa bekal air minum, kipas, dan payung. Petugas juga terus berjaga di sepanjang jalur, membantu mengatur arus jemaah dan memastikan keselamatan mereka. Layanan kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan atau dehidrasi. Adapun lempar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bagi jemaah haji yang sakit, prosesi pelemparan jumrah dapat diwakilkan. Jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas, menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha 10 Dzulhijjah merupakan waktu pelaksanaan melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah bagi jemaah seluruh dunia termasuk Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jemaah dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati area Jamarat. Namun tingginya suhu di siang hari yang bisa mencapai lebih dari 42 derajat Celcius membuat kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Diimbau untuk mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Ada 2 cara untuk bisa mewakilkan lontar jumroh. Yang pertama, jemaah yang melempar setiap jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang yang diwakilkan pada tempat yang sama. Yang kedua, jemaah melontar jumroh untuk dirinya sendiri pada ketiga jumroh, lalu kembali melontar pada ketiga jumroh untuk yang diwakilkannya. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang berada di tenda Mina dan akan melaksanakan lontar jumroh di Jamarat lantai 3 diminta mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas. Jemaah yang akan menuju Jamarat lantai 3 wajib melalui terowongan muazim. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui kembali ke terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Seperti diketahui, jemaah haji yang berada di lantai 3 tidak diperkenankan turun ke lantai dasar menggunakan lift ataupun eskalator. Hal ini penting untuk mencegah jemaah keluar jalur dan mengalami kesulitan saat kembali ke tenda Mina. Dari Mina, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kementerian Agama Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji yang gagal melaksanakan haji karena visa haji dibatalkan sepihak. Ia bersama istri dan kedua orang tuanya tiba di Arab Saudi untuk haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang gagal melaksanakan haji gara-gara visa haji dibatalkan secara sepihak.
Heri bersama istri dan kedua orang tuanya telah tiba di Arab Saudi untuk ibadah haji. Akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenak Jabar, Ali Abdul Latif, membenarkan telah menerima laporan tentang calon jemaah haji yang dipulangkan kembali ke Indonesia karena tidak lolos pemeriksaan. Ia mengatakan masalah tersebut langsung ditangani oleh Kemenak Pusat. Ali mengatakan proses persiapan yang bersangkutan hingga berangkat ke Arab Saudi merupakan kewenangan dari Kemenak Pusat untuk menjelaskan. Ia memastikan telah berkunjung kepada calon jemaah haji tersebut. Kita sudah mengunjungi yang bersangkutan atas nama Pak Heri tersebut, dan yang bersangkutan alhamdulillah sudah dapat menerima, dan juga kita menyampaikan ya mudah-mudahan ini dengan yang bersangkutan ada nanti titik temu dan lain sebagainya. Dengan pertemuan tersebut, ia berharap terdapat titik temu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi calon jemaah yang dipulangkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta api Masyair beroperasi penuh untuk memudahkan transportasi jemaah haji ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan berikut laporan lengkap jurnalis iNews yang menjajal KA Masyair. Beginilah suasana stasiun kereta api Al-Masyair yang merupakan salah satu fasilitas yang membantu mobilitas para jemaah saat puncak haji di Arab Saudi. Kereta Al-Masyair adalah kereta ringan bertenaga listrik yang transit di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stasiun LRT di Mina yang mengangkut jamaah haji dan logistik para jamaah haji pada setiap musim haji. Dan sebentar lagi kita akan menaiki salah satu kereta LRT yang bertenaga listrik ini. Kereta api ini hanya beroperasi selama 7 hari selama setahun yang memiliki 12 gerbong. Jalur kereta ini sepanjang 18,1 km. Sepanjang perjalanan penumpang bisa melihat tenda-tenda jemaah haji. Sebagian jemaah haji Indonesia juga menggunakan kereta api Al-Masyair khususnya bagi jemaah sistem murur. Kereta ini menghubungkan 3 titik penting ritual haji. Moving the pilgrims between Arafah and Muzdalifah and Mina for 7 days a year. That train, each train capacity is about 3,000 persons by train. Per hour, we can move about 72,000 persons. Until now, from the beginning of the Hajj until now, we are about 1,200,000 pilgrims using that train. Kereta Al-Masyair menjadi simbol kemajuan infrastruktur Saudi Arabia dalam melayani ibadah haji jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan momen libur Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid yang ikonik dengan sejarah panjang peradaban Islam di masa lalu hingga kini masih menjadi daya tarik wisatawan. Bumi Serambi Mekah. Selain bisa berwisata sembari menikmati keindahan alam nan indah, ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara selama libur Idul Adha tumpah ruah mengunjungi situs objek wisata religi Masjid Baitur Rahman yang terletak di pusat ibu kota Banda Aceh. Selama libur Lebaran, pengunjung bisa melihat langsung berbagai sudut Masjid Raya yang merupakan peninggalan sejarah Aceh kerajaan masa lalu. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan langsung dari dekat, sekaligus menjadi saksi bisu kokohnya bangunan masjid kala dihantam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Selain bisa mengabadikan foto dan video berlatar Masjid Raya dari serambi depan, pengunjung juga diizinkan untuk menaiki menara masjid hingga ke tingkat 7. Dan ini menjadi kesan indah bagi wisatawan. Ini yang pertama ya, ini jadi satu ikonik juga bagi masyarakat Indonesia mungkin kali ya, karena ya masjid ini satu-satunya masjid yang selamat mungkin dari terjangan tsunami. Berwisata di Kota Banda Aceh ini sangat memuaskan karena wisatanya banyak tempat yang sangat menyenangkan. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh memiliki luas hingga 4 hektar.
dan mampu menampung 4.000 jemaah ini tak pernah sepi dari pengunjung yang hendak ibadah dan berwisata, terutama pada momen-momen liburan hari raya dan hari-hari besar Islam lainnya. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Balon Udara di Tulungagung berlangsung meriah. Festival bertajuk Bayangkara Tulungagung Balon Festival 2025 tersebut diramaikan puluhan balon udara berukuran raksasa dari peserta lokal dan juga luar kota. Jika selama ini festival balon udara identik dengan Wonosobo, Jawa Tengah, untuk pertama kalinya festival serupa digelar di Tulungagung, Jawa Timur. Festival balon udara yang diinisiasi oleh Polres Tulungagung ini digelar di lapangan Desa Notorejo, Kecamatan Gondang pada Minggu pagi. Festival ini untuk memfasilitasi para penggemar balon udara agar bisa menyalurkan hobinya namun dengan cara yang lebih aman. Dalam festival balon udara ini total terdapat 19 tim peserta dari lokal Tulungagung dan Trenggalek, serta 20 tim penerbang balon udara dari Wonosobo. Kegiatan Bayangkara Tulungagung Balon Festival 2025 pun mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jadi kan acara ini sebenarnya kita adakan menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk menyalurkan tradisi kebiasaannya menerbangkan balon udara yang selama ini dilepas ke langit sehingga membahayakan penerbangan, merusak jaringan listrik, mengakibatkan kebakaran. Sekarang kita beri fasilitas. Teman-teman masyarakat yang punya hobi bikin balon, silahkan bikin balon sebagus-bagusnya, tapi kemudian diikat dan tidak kemudian pilih. Dan ke depan kami mohon acara ini bisa ditingkatkan yang lebih baik lagi. Ini adalah bukti nyata bahwa semua stakeholder yang di Tulungagung bersatu saling bahu-membahu untuk mewujudkan ketentraman, guyub rukun agar masyarakat itu senang dengan adanya kegiatan ini. Sementara itu, salah seorang peserta dari Wonosobo mengaku cukup senang melihat antusias masyarakat yang sangat tinggi. Namun karena faktor cuaca yang kurang mendukung dan hujan sempat mengguyur lokasi, menyebabkan banyak balon yang gagal terbang. Wah, kalau antusias masyarakat di sini sangat antusias ya, seperti halnya di Wonosobo. Tadi aja sebelum subuh sudah banyak pengunjung yang mau melihat festival balon di Tulungagung ini. Melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi, serta bisa menjadi penggerak ekonomi UMKM, pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana akan menggelar event serupa untuk meramaikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung pada akhir 2025 mendatang. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Timnas Indonesia Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan ringan di hotel. Para pemain berlatih untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Usai disambut meriah oleh supporter Timnas di Jepang, skuad Garuda Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan. Para pemain melakukan latihan ringan di ruang olahraga hotel untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Latihan ini difokuskan pada kondisi fisik seluruh pemain. Rencananya Timnas Indonesia akan melakukan official training di Suita City Football Stadium pada Senin besok. Sebelum latihan, beberapa pemain menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah lokasi wisata di kawasan Osaka. Sementara tim tuan rumah sejak Sabtu kemarin juga telah menggelar latihan. Latihan dari pasukan Hejime Moriyasu digelar santai di G Green Sakai Osaka, disaksikan 2.000 lebih supporter Samurai Biru. Dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Selasa 10 Juni mendatang, dua bek timnas Jepang Yoshi Watanabe dan Koko Machida dipastikan absen akibat cedera saat Jepang kalah dari Australia Kamis lalu. Diprediksi laga terakhir nanti skuad Samurai Biru akan menurunkan tim keduanya yang akan dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin. Ya pemirsa, Timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Panasonic Stadium Suita. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena Timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara Timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan.
Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas timnas Indonesia. Ya, Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Ayah Nufus. Pemirsa pamit undur diri dan sesaat lagi pemirsa akan hadir program iNews Sport pagi bersama rekan Kalu Pandu. Terima kasih pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa. Pertandingan Jepang kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa sore adalah laga penting untuk mengukur kekuatan Garuda. Saat ini dengan deretan pemain keturunan, timnas memang bisa menaikkan level mereka. Ini terbukti saat tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Namun pertemuan terakhir lawan Jepang di Jakarta November lalu menunjukkan timnas Indonesia masih cukup jauh dari Samurai Biru. Tak hanya kalah 0-4, namun juga dari cara Garuda menyelesaikan partai tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah dalam semua aspek laga. Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Satu hasil imbang ini terjadi pada 1989, tepatnya saat timnas Garuda berhasil menahan imbang Jepang tanpa gol 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Berbeda dengan November lalu, kali ini timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari Ole Romeni dan Joy Pelupesi. Sebaliknya, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Apakah lawatan timnas Indonesia ke Suita akan berakhir sia-sia? Ataukah dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa menciptakan sejarah lain dalam partai tandang ke negara langganan Piala Dunia? Menarik ditunggu.